Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para qori-qori'ah, para haji dan hajah yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Amaliyah Desa Cintajaya beserta segenap seluruh para pengurus, panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Masjid Amaliyah yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang dikeluarkan baik tenaga, akal, pikiran maupun uang semuanya akan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja Masjid Amaliyah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, hari ini, malam ini sampai saya di Desa Cintajaya ini atas izin Allah. Perjalanan 3,5 jam dari Palembang. Hitungannya tadi kalau akal-akalan manusianya jam 7 sudah nyampe di dusun ini. Karena berangkat dari Palembang jam 5. Tapi apa boleh buat, di sepanjang jalan terutama di Sungai Pinang, bahkan dari Palembang di OI sudah macet. Ada wong aspal masuk ke Sungai Pinang sehingga nyampe di sini tadi jam 8:30. Stop di pinggir Masjid Jami tadi Pak, mobilnya. Aku kira tadi acaranya di masjid itu ngapa sepinian. Apa wong nila balik galau kan. Rupanya bukan, diajak berjalan lagi masuk lorong. Sangka aku di dalam lorong masjidnya. Bukan pula nyebrang sungai rupanya. Masya Allah, ini perjalanan luar biasa. Malam-malam nyebrang sungai. Tak kejenguan, ada banyu di depan tadi. Laju jika naik lah ketek itu parah pula tadi ya. Bangsa lama gugup juga anak muda nyebrang ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan silaturahmi ini memanjangkan umur kita semua, dan insya Allah melanjangkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaba yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asari falyastir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, kata Rasul, banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak berkumpul. Ada undangan Isra Mi'raj, datang. Ada undangan tahlilan, datang. Ada kumpul-kumpul, datang ya. Siapa yang galak berkumpul, kata Rasul, umurnya panjang, rezekinya luas. Tengoklah bapak-bapak di sini, no, lah sepuh-sepuh masih sehat, ya. Ngapo? Karena galak silaturahmi. Silaturahmi itu umur kita panjang, rezeki luas. Tengoklah, minimal lah boleh lemper sama bolu kembang itu, ya. Apa dia nama bolu itu? Baru pula kena muncak bunga mawar, ya. Boleh bolu sama lemper, alhamdulillah. Berkat silaturahmi. Kalau mendap di rumah lewat, tak boleh lemper gitu ya. Nah alhamdulillah berkat silaturahmi malam hari ini, boleh susu, boleh kopi. Kalau aku dibuat kong teh tadi, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti apa yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah sampai hari ini kita dinjau Allah sehat. Sehat ini nikmat yang luar biasa, Bu. Sehat ini Bapak nikmat yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia sekarang sedang hiruk pikuk masalah virus corona. Jadi ada virus namanya corona, pertama kali tersebar di Wuhan, Cina, sekarang sudah nyebar di beberapa negara. Bahkan kabarnya di Indonesia virus itu sudah ada yang terkena. Mudah-mudahan tidak masuk pedamaran. Amin ya Rabbal. Karena kabarnya virus corona ini takut dengan banyu. Jadi rasa aku tak ada nyebrang dia sampai ke dusun Cintajaya ini. Iya, karena virus corona ini kalau kena banyu takut dia, Pak. Jadi kalau dia nak nyebrang ke sini rasa aku agak kecil kemungkinan. Tinggal kamu unjuk tabe dengan tukang ketek depan sana. Kalau ada corona jangan diangkat. Biarkanlah dia di seberang sana. Jangan masuk di Cintajaya. Bersyukur kita malam hari ini Ibu Bapak sehat-sehat, segar-segar, walaupun saya lihat umurnya sudah separuh baya ya, tapi masih segar-segar, masih sehat-sehat. Jam macam ini baru mulai ceramah jam 9:30. Masih ngantuk apa tidak ibu-ibu ni? Ya, amang kita ngantuk tutup ceramah ni jadilah. Memang biasa berdalu kamu di sini. Memang biasa dalu-dalu. Alhamdulillah ya. Dengarkah aku ceramah ya? Pokoknya mensuara aku lah hilang, kata lagi udah tidak balik aku tubuh. Jadi insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini berkah silaturahmi pada malam hari ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru pulang Bu dari umroh hari Selasa yang lalu. Saya umroh ini umroh yang sangat bernasib. Kenapa saya bilang umroh yang sangat bernasib? Saya nyampe di kota Madinah, besoknya pemerintah Saudi nutup bandara, Pak. Sampai hari ini bandara belum dibuka untuk jamaah umroh. Saya membawa jemaah 3 grup dari Palembang. Umroh berangkat tanggal 24. 24 saya berangkat terbang langsung Palembang Madinah. Nyampe di Madinah sore saya. Besok dapat kabar pemerintah Saudi nutup bandara. Sehari kita nyampe, besok bandara ditutup. Masya Allah. Bangsa terlambat 1 hari saja saya berangkat, tidak ada nyampe saya dan rombongan nijakkan langkah kaki ke tanah suci Mekah Madinah. Jadi alhamdulillah kejadian penutupan bandara ini baik karena dia corona ataupun lain sebagainya, ambil pelajarannya Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Kita galak ngomong umroh atau haji ini asal ada duit pacaklah itu. Kapan biar ada duit pacak pergi? Nah ini buktinya sekarang. Duit kamu banyak, pergilah ke Mekah, pacak. Berangkatlah ke Madinah sekarang, pacak. Tak pacak, Pak. Terbayang tak kalau kamu kemudian haji atau umroh ini ditutup selama-lamanya? Nah, makanya yang punya duit kalau bahasa Palembang tu jangan aso. Apa dia aso tu, Pak? Nyantai. Jangan santai kaget baik. Kaget baik kapan jangan. Kapan ada duit naftarlah. Kapan ada duit naftarlah. Ya. Ada duit berangkatlah. Ada duit berangkatlah. Tidak mahal Bu, 25 juta cuman. Kalau haji naftar 25 juta, pelunasan paling sekitar 15 juta. Kita beli mobil sanggup, beli motor sanggup, ya kan? Giliran pergi haji, pergi umrah, kita ngomong tak sanggup. Ngapa? Kita terlalu berhitung-hitungan dengan Allah. Padahal Allah kasih kita rezeki tidak pernah hitung-hitungan. Makanya mumpung Mekah Madinah kaget dibuka oleh pemerintah Saudi untuk kembali melaksanakan ibadah umrah, kabarnya awal April daftarlah ibu, berangkat, tunaikan ibadah haji, tunaikan ibadah umrah, jingoklah dulu Baitullah, temui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kelak mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini
hadir di masjid ini semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berat kita nak masuk surga karena amal soleh kita. Kenapa? Karena kita termasuk manusia yang lalai, Pak. Kita dalam satu hari satu malam diberikan oleh Allah waktu 24 jam. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, masih sedikit sekali kita pergunakan ibadah di jalan Allah. Masih banyaklah tidurnya, masih banyaklah mainnya, masih banyaklah kelakarnya, masih banyaklah nyantainya. Kalau nak dihitung-hitung dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, mengkali paling 1 atau 2 jam saja yang kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Selebihnya tidur, makan, kelakar, bermain, ngucai WA, ngucai HP, itulah. Jadi kalau kita nak masuk surga karena amal ibadah kita, rasanya jauh, Pak, Bu. Dari mana kita bisa masuk surga? Salah satunya minta syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mak mana cara nak dapat syafaat ini? Mumpung masih hidup ini, banyak-banyaklah salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, ibu-ibu di rumah nyapu sambil sholawat, ngelap kaca sambil sholawat, bersih-bersih rumah sambil sholawat. Semakin sering kita bersolawat, semakin sering kita menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW, maka Rasul akan semakin kenal dengan kita. Nanti kelak di Yaumul Mahsyar kita akan mudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi qori kita sudah membacakan ayat catatan peristiwa perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat pertama. Ayat ini diawali dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mengapa kalimat ini diawali dengan subhana? Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, Bapak melihat sesuatu yang menakjubkan, biasanya mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Subhanallah. Nyingok gunung tingginya luar biasa, kita mengucapkan apa biasa? Subhanallah. Nyingok harimau bulunya bagus nian, kita sebut apa? Subhanallah, berlari. Benar juga Bapak itu berlari, iya. Nyingok buaya keluar di sungai, panjangnya bukan main. Subhanallah. Artinya ketika menyaksikan sesuatu yang sifatnya di luar nalar, di luar akal, atau sesuatu yang sangat menakjubkan, kita selalu mengucapkan subhanallah. Itulah yang terjadi dalam perjalanan baginda Rasul. Apa yang menakjubkan dari perjalanan itu? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah pada satu malam. Di dalam Babul Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Matawali As-Sa'rawi diceritakan Rasulullah berjalan Pak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, turun lagi ke bawah, tak nyampe semalam. Bahkan kata Syekh Matawali As-Sa'rawi ada riwayat menyampaikan baginda Rasulullah itu duduk, tempat duduknya itu masih panas, Rasul sudah balik lagi. Kira-kira. Bapak Ibu nak duduk nak, tempat kamu duduk tu masih panas. Ibu pergi, ya. Ibu balik tempat duduk itu masih panas. Lama apa dengar? Lama apa dengar? Masya Allah. Itulah ukuran Isra wal Mi'rajnya Rasul. Kata Syekh Matawali As-Sa'rawi.
Padahal perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu tempat yang paling tinggi. Nak nyampe ke Sidratul Muntaha itu ngelewati langit 7 lapis. Langit 1, langit 2, langit 3. Kalau ku cerita kepanjang. Tidak balik aku ke Palembang malam ini. Karena dari satu langit sampai ke langit ke-7 Pak. Itu bukan mudah. Bukan langsung nyerondong bae naik-naik, tidak. Di langit ke-1 ngelapor. Langit ke-2 lapor sampai langit ke-7. Di langit pertama disambut oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Diketok pintu sama malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ditanya oleh penjaga pintu ini, man anta? Ana Jibril. Jadi Rasul ini dijemput oleh malaikat Jibril maki buruk, Bu, Pak. Kalau buruk tu masih hidup, Pak. Buruk tu masih ada di dunia ini sekarang. Tak ada naik travel aku tadi, Pak. Naik buruk, Pak, cepet nyampe sini kelantung langsung. Tidak ada 3 jam setengah, ya tak? Karena buruk ini sekali dia ngepak sejauh mata memandang, Pak. Sekali dikepak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa digali dikepak naik ke apa namanya tu langit pertama, Pak. Siapa yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa di sini, Pak? Ada? Ada yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Belum ada. Saya bulan September kemarin balik dari Masjidil Aqsa. Saya melihat di mana tapak kaki Rasul nijak sebelum Rasul Mi'raj ke pucuk, Pak. Saya masuk di bawah gua di mana Rasul mengimami solat berjamaah sebelum Rasul Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Jadi Pak, Masjidil Aqsa itu namanya Masjid Kubah Batu, Pak. Jadi kamu jangan salah, tempat Rasul ngimami itu Masjid Kubah Batu. Masjid Kubah Batu itu di pojok bawah itu Masjidil Aqsa. Nah di pojok sini Masjid Kubah Batu, Pak. Masjid inilah tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam nijak ke kaki naik ke pojok. Kata orang dulu galak cerita ada batu bergantung kata orang batu ini nak melok Rasul Mi'raj, akhirnya tak melok. Apa dia? Mudi ke itu tu, Pak? Mana ada batu bergantung-bergantung. Tak kata yang ada tu batu tu bolong. Batu itu bolong. Nah, di bawah gua inilah dulu Rasul mengimami para malaikat-malaikat solat apa namanya berjamaah, Pak. Sama nabi-nabi terdahulu solat berjamaah. Di dalam memang harumnya, Pak, gua itu. Harumnya. Sekarang diinjak tangga untuk turun. Jadi saya sempat turun, saya solat sunat 2 rakaat di situ. Saya melihat tapak di mana kaki Rasul nijak. Jadi Rasul nijak batu itu baru naik ke pojok. Tapak bekas kaki Rasul itu, Pak, sampai hari ini masih wangi, Pak. Tapak kaki Rasul nijak nak Mi'raj Sidratul Muntaha itu masih wangi sampai sekarang. Aku doakan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini Allah mudahkan jalannya untuk ke Palestina, biar mudah ke Masjidil Aqsa, biar bisa menapak tilak melihat perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasul. Itu di langit pertama, Bu, sudah dijago sama malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Siapa kau? Ana Jibril. Aku Jibril. Man ma'aka? Ditanya sama malaikat yang jago pintu langit yang pertama. Siapa kau? Aku Jibril. Siapa sama kau? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Istamir. Baru dibuka pintu langit pertama. Ini malaikat Jibril, Pak, yang masuk. Lagi ditanya, apa lagi kita? Su'eb, Mamat, Kadir. Tidak kenal uji malaikat. Siapa kau ini? Tak usah cerita surga dengan neraka, Pak. Nak naik langit satu, kita sudah mental. Kita sudah ada kejinguan lagi. Dari mana malaikat ini bakal kenal kita ni, kaget? Dari solat-solat yang Bapak Ibu lakukan inilah. Nah. Karena wajah kita insya Allah bercahaya, Bu, Pak. Makanya orang-orang yang galak solat itu walaupun jerawatnya itu jadi sinar. Karena dia galak ngambil uduk, jadi berdecar-decar. Yang jerawatan, yang tidak jerawatan tidak, dia itu berdecar. Di langit pertama Jibril lagi ditanya, man ma'aka? Siapa sama kau? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Istamir. Itu di setiap langit ditanya, Pak. Di setiap langit menemui malaikat nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, haza abuka. Ya Muhammad, ini bapakmu, beri salam kepadanya. Waalaikumsalam. Salam ya wahai ayahku Adam alaihissalam. Selamat
Waalaikumsalam, wahai anak yang soleh, masuk silahkan, kata Nabi Allah Adam. Setiap langit itu Pak, sampai di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad, istamir, Muhammad, naiklah kau ke pucuk. Aku nunggu di sini baik. Aku nunggu di sini baik. Naiklah kau ke pucuk. Makanya tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketemu atau tidak dengan Allah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tinggi di arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam surah An-Najm dijelaskan bahwa jarak Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari busur mata anak panah, Pak. Mengapa Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menerima satu risalah, satu perintah, yaitu melaksanakan sholat fardu yang tadinya 50 waktu sehari semalam, kemudian berkurang menjadi 5 waktu. Ini yang akan saya bahas pada malam hari ini, Pak. Coba kamu perhatikan. Begitu perintah zakat, malaikat Jibril turun bawa firman sama Allah, disampaikan dengan Rasulullah. Begitu perintah puasa, malaikat Jibril bawa firman dari Allah, disampaikan dengan Rasulullah. Begitu perintah haji, malaikat Jibril bawa firman dari Allah, disampaikan dengan Rasulullah. Tapi jingok perintah solat, malaikat Jibril turun ke bawah, disuruh jemput Rasulullah. Rasulullah dipanggil naik ke pucuk, Pak. Kalau kita perhatikan ini, Pak, berarti perintah yang akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ini sangat penting. Makanya Rasulullah SAW diundang langsung oleh Allah. Allah tidak pengen mewakilkan kepada ajudannya, ya. Allah tidak mau mewakilkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah solat, tapi Allah minta Jibril, jemput kekasihku Muhammad, naik ke pucuk sini, aku ingin berjumpa dengannya, aku ingin menyampaikan sebuah perintah penting. Makanya Rasul katakan di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah, fa in asuna kulluhu wa in fasadat sa'iru kulluhu. Amal ibadah kalian yang pertama kali dihisab oleh Allah itu solat. Bagus solatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak solatnya, rusak amal ibadah yang lain, Pak. Jadi maaf nih, wong Pedamaran sini ya. Kalau kamu tidak solat, katik guno rai cantik, rai belaga, neraka itulah nunggu kamu, Pak. Kalau kamu tidak semayang, tidak usah melentak-lentik, tidak kati andalan, Pak. Kalau sudah solatnya rusak, percuma sedekah, percuma haji, percuma umrah tiap bulan, ngaji tiap hari, sedekah tidak keruan harinya lagi. Tapi kamu tidak solat, neraka. Neraka, Pak. Yang ngomong bukan anak Rasul. Man taraka salatan muta'amidan faqad kafara dzihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka jelaslah kekafiran bagi dirinya. Makanya kalau ada orang mati tidak ada semayang, tidak pernah salat semasa hidupnya, pasti wong itu, Pak, munafik. Jangan kamu salatkan, untal kelah di sungai situ nah, makan buaya dia. Kalau wong tidak semayang masa hidupnya, dia agamanya Islam, tidak pernah solat, dia tahu tentang kewajiban solat, dia tahu tentang hukum solat, dia tahu tentang kefarduan solat, maka dia tidak solat. Apa kata Rasul? Faqad kafaru dzihara. Maka jelaslah kekafiran bagi dirinya. Orang kafir tidak disolati, orang kafir tidak dikafani, orang kafir tidak dikubur ke Pak, Bu, diuntal ke wong baik ke sungai sana. Jadi yang membedakan kita orang Islam ini dengan orang kafir, solatnya itu. Solatnya itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak solat, apalah bedanya kita dengan orang-orang kafir? Apa bedanya kita dengan orang-orang non-muslim? Tak ada yang membedakan kita. Yang membedakan kita di solat itulah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bab solat ini haruslah dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena bab solat ini adalah bab yang sangat penting, maka bab solat ini harus dipelajari. Solatlah berjamaah ke masjid, datang ke sini. Belajar mulai dari masjid, buat lapak kajian fikih, tauhid,
mandikan jenazah. Aku ini baru diangkat pengurus masjid Pak, jadi ketua masjid di Palembang. Saya buat pelatihan azan, bilal, buat galau Pak. Ngapo? Kadang-kadang kita ni payah, sekampung-kampung hangat, yang pacak mimpin yasin cuma wong siko, yang pacak mimpin tahlil cuma wong siko. Kapan wak itu sakit, kalang kabut, mulai surung-surungan. Kau baik, kau tulah, kau tulah. Ngapo kata yang pacak? Karena orang pacak cuma siko, yang pacak tadi demam, selesai. Coba kalau buat pelatihan ni nah budak-budak muda-muda nah. Mana muda-muda nah, ada belakang sini pula. Buat pelajaran. Jadi kapan ada acara tahlilan yang biasa mimpin tahlil tak katik, dia ada. Macam itu. Mandikan jenazah, jangan sampai di dusun ini kakek. Yang mandikan jenazah cuma siko yang pacak yang ada. Yang lain tak katik yang pacak. Yang jadi masalah kalau ada mati wak itu sakit, mandi dewek jenazah di sini. Kan ada kata yang nak mandikannya. Buatlah pelatihan jenazah. Buatlah di sini wong 3 4 yang pacak mandikan jenazah. Seret Pak, kalau yang ini tak katik, yang ini maju. Buat pelatihan di sini Pak, bab fikih, apa namanya tu, belajar kitab fikih mazhab Syafi'i misalnya, Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Imam Syafi'i, belajar mulai dari bab air. Air itu suci mensucikan, suci tidak mensucikan, makruh, mustakmal, najis. Belajar apa air suci mensucikan, termasuklah air sungai. Nah, air sungai di depan kamu tuh Pak, yang kita nyebrang tadi, itu suci mensucikan. Walaupun banyunya kuning, agak butek, tapi ngalir kan itu sungai itu ngalir. Ah, itu suci Bu. Bapak nak mandi wajib, pacak Pak langsung melompat baik, tegak dari pinggir, maco doa, melompat, belantum, lepas galau najisnya Pak. Iya Bu, kelemak kamu dekat sungai sini. Kalau nak mandi wajib, banyu di rumah habis, maco beniat nah, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar ala jami'il badani lillahi ta'ala. Ngeloncat, berantum, hilang Pak najisnya. Iya, amun agak tengah dikit teko kamu hilang, bukan najisnya baik. Asli ya. Ngapa? Karena sungai itu airnya suci mensucikan. Air dari mata air, yang keluar dari pegunungan, ngalir langsung, itu suci mensucikan. Air hujan, suci belajarlah kita. Nah, kalau di Palembang ada namanya air PDAM, air PAM. Menurut ulama, air PDAM termasuk air yang suci mensucikan, dengan syarat dia ngalir langsung ke rumah kita, langsung kita wudu'i. Kalau dia diwadai dengan baskom, dengan derum, jingok dulu wadahnya. Kalau dia tidak nyampe 2 kula, dia kemasukan najis, maka air itu berubah namanya air mustakmal. Air mustakmal ini tidak sah dipakai solat. Oh, harus belajar. Tidak seluruh air itu boleh dipakai berwuduk Bapak. Kita ni kadang mohon maaf, tak tahu kalau di dusun sini kalau di Palembang sana Bu, rumah paling besar sekarang tanahnya 100. Kalau perumahan paling 100 meter. WC-nya makin bak kecil macam ini Pak, Bu. Maaf, mandi di situlah, bercebok di situlah, kencing di situlah, wuduk di situlah. Terbayang tak kamu sekarang? Mesing di situlah. Ngencing bercebok di situlah, mandi maki banyu situlah, wuduk di situlah. Kalau dianggapnya ini tadi banyu tadi, yang namanya banyu sah dipakai berwuduk, tidak Pak. Kalau dia tidak nyampe 2 kula, maka tidak sah dipakai berwuduk. Kalau dia sudah kemasukan najis. Makanya perhatikan bab air. Ya, aku tak baca Pak, nak nyelesai ke galau-galau. Tak sudah. Tapi saya bukakan dikit-dikit, biar Bapak Ibu menyadari betapa pentingnya bab solat. Al-wudu miftahu shalah wa salatu miftahul jannah. Wudu kuncinya salat, salat kunci muka surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan kepada ahli untuk melaksanakan salat, la nas'aluka rizqa. Tak usah kau nanya rezeki, tak usah nanya duit, nahnu narzuquka, kami yang ngenjuk kata Allah. Jadi kalau wong yang solatnya benar, solatnya yang bagus, dia jaga solat, dijamin hidupnya tidak susah. Ayo Ustaz, aku solat terus masih baik susah.
Aku sholat terus Ustaz, utang masih banyak. Coba periksa, jangan-jangan sholat bapak ibu rusak. Jangan-jangan sholat bapak rusak. Dari mana meriksanya? Periksa dari airnya. Benar tak banyu yang dipakai wuduk selama ini? Benar Ustaz, aku pakai air PDAM. Ada di sini keran, ada PDAM di sini. Katik, sumur, sungai. Aku Ustaz wuduknya pakai air sungai. Alhamdulillah. Tapi wuduknya benar tak? Benar Ustaz. Nyedok banyu di sungai, langsung ku kobok ke tangan aku. Oh, salah. Berarti banyunya benar. Air sumur tubuh suci mensucikan. Air sumurnya benar. Nyucinya salah. Di mana nyucinya salah? Kita ngambil air nih. Kita nerek air, ditaruhlah ember tadi di bibir sumur. Air ini sebenarnya suci mensucikan. Cuman caranya kita cara nyucinya yang salah. Waktu nak nyuci, tangan ibu masuk ember. Masuklah di sini. Ibu, air yang sudah kamu angkat tadi di dalam ember, kan wadahnya sudah berubah. Kalau dia di dalam sumur tadi benar, suci mensucikan. Waktu ibu naikkan di pojok ember, wadahnya sudah kecil. Waktu ibu masukkan tangan kamu, tangan kita ini ada najis. Banyu ini sudah bercampur dengan najis. Maka air ini sudah berubah mustakmal. Tidak sah lagi dipakai berwudu. Oh, jadi caranya yang salah Ustaz. Iya. Kecuali ibu langsung masuk dalam sumur, berwudu dalam itu. Ini bercerita wuduk Pak, bukan cerita yang lain. Mati urusan kamu itu, ya tak? Ini cerita ke masalah wuduknya, ya tak? Sama cak di sungai situ nah. Bapak ibu berwuduk di sungai, itu suci mensucikan. Bapak ngambil banyu seember, nyedoklah di sungai. Bapak taruhkan ember itu di pinggir bibir sungai. Bapak waktu berwuduknya dikobok macam ini. Air itu sudah rusak, itu air berubah. Jadi tidak mensucikan, air mustakmal. Padahal kalau bapak berwuduk langsung di sungai itulah, bapak kumur-kumur di situlah, bapak buang ke di situlah, itu masih mending. Hukum wuduknya masih sah karena airnya suci mensucikan. Oh, berarti Ustaz, cara berwuduknya yang salah. Benari mulai sekarang. Jangan lagi. Kalau nak pakai ember, boleh. Sudah diderek, ember taruh di bibir sumur, tumpahkan dikit-dikit bu. Ya, jangan dikobok. Dan perhatikan jangan sampai percikan dari cucian wuduk kita ini masuk ke dalam baskom air yang kita ngambil tadi. Karena kalau cucian wuduk ini masuk ke dalam situ, maka hukumnya sama dengan mustakmal. Oh, mak itu Ustaz. Iya. Belajarlah kamu di bab air. Sudah matang bab air, naik tingkatnya. Belajar di bab wudu. Ayo Ustaz, itu tuh pelajaran budak kecil. Iya, justru pelajaran budak kecil inilah kadang kita teledor. Kita nganggap belajar wudu ini dari SD sampai ke tua ini tidak perlu belajar lagi. Padahal kita banyak salahnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, saat kau berdiri hendak solat, cucilah mukamu. Yang mana batasan muka? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke sini, turun ke bawah, naik ke pucuk, inilah disebut dengan muka. Hati-hati, satu bagian saja dari muka ini tidak kena, maka tidak sah hukum wuduknya. Makanya tidak benar ibu-ibu kalau berwuduk habis kondangan. Ada kan? Di sini tidak kena, di sini tidak kena, tidak sah ibu. Yang kedua, ibu-ibu yang pakai bedak yang tidak meresap di kulit. Kementerian Agama sudah merilis bu, kosmetik yang tidak kena air. Hati-hati nih, budak-budak muda yang pakai bedak-bedak ini. Ada bedak-bedak itu bu, kalau sudah habis dipakai, disiramkan dengan banyunya yang ngelongsor. Apa dia ngelongsor? Ya, aku payah pula dah, apa dia bahasa berdamar ngelongsor. Langsung nyampak banyu tu. Tidak meresap di kulit. Itu bedak kalau kamu pakai, tidak sah hukum wuduknya.
Harus dibersihkan dulu, harus pakai minyaknya nih, dibersihkan nih, baru kamu ambil wudu. Sama dengan abang beber. Ada abang beber budak betino nih sekarang bapak yang dia dipoleskan, tidak ada meresepkan banyu. Ada juga yang murahan, kapan kena keringat langsung cak Dracula, turun sini. Ada dia tuh, itu bahaya. Dilap dulu, dibersihkan, baru dipakaikan wudu. Kalau tidak sabu. Nah, mana cara mencuci muka? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, keluarkan air dari sini, tadain macam ini, naikkan ke pucuk, dicuci. Itu menurut mazhab Syafi'i, Pak. Menurut mazhab Maliki, Hanafi tidak ada macam itu. Cara nyuci muka itu, air keluar dari keranan, muka kita ini ditaruh di sini, Pak. Nah. Makanya kita kalau di Mekah, di Madinah, nyingok orang sana nyuci muka, tak kata yang cak kita ni ditadai macam ini. Tapi airnya keluar dari sini, muka ni yang ditaruh di sini, Pak. Ngapo? Karena beda mazhab. Tapi ana yakin kalau di pedamaran ini pecahnya Maliki, Syafi'i kalau mazhabnya. Kalau di dusun-dusun ini cara bingen. Kalau habis solat maki kunut tak sini? Solat maki kunut. Habis solat berzikir tak sini? Itu mazhab Syafi'i berarti, Pak. Karena kalau dusun-dusun daerah-daerah masih cara bingen kalau masih cara lama kalau yakin anak. Tapi kalau di kota kita perlu jelaskan, Pak. Ini mazhab siapa, ini mazhab siapa. Kenapa? Karena yang jadi masalah tuh, Pak, ini nah. Sejak ada software ini, sejak ada handphone ini, sekarang ini video-video masuk kalau. Walhasil kita saling salah menyalahkan. Itu aku nonton di YouTube, itu aku nonton di sini, itu aku nonton di sini. Padahal kita tidak tahu yang ceramah kita tonton tadi mazhabnya siapa. Kalau kamu Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, muka video Ustaz Abdul Somad. Itu mazhabnya Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Hati-hati jangan salah buka. Salah ustaz, mati kita, kerok. Kapan ketemu nah? Ngapa lain cara wuduknya? Ngapa lain cara solatnya? Beda ustaz, beda. Beda ibu, perhatikan. Takbir baik ada 6. Allahu Akbar. Allahu Akbar 2. Allahu Akbar 3. Allahu Akbar 4. Allahu Akbar 5. Allahu Akbar. Iya benar tak ibu? Ada kamu di dusun macam ini, Pak? Ada tak? Ada. Jangan salah kamu. Takbir baik, Pak. Ada 6 iko. Bayangkanlah kamu. Jadi yang mana yang benar, Ustaz? Benar kalau. Sekarang masalahnya kamu tuh meloi siapa? Aku mazhabnya Syafi'i, Ustaz. Kalau mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah, Imam Syafi'i meletakkan tangan antara dado dengan pusat. Angkat tangan kalau laki-laki, Allah. Sejajarkan ujung jari ini dengan telinga. Angkat lurus ke depan. Letakkan antara dado dengan pusat. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Kalau ibu-ibu rapat, Allah. Macam ini. Jadi kalau bapak-bapak tadi, keleknya dibuka ke, Pak? Allah. Macam ini. Kalau ibu-ibu, Allah, rapat. Ada yang nanya kalau banci, Ustaz, ini buka tutup menggali, tak? Macam-macam pula. Aku tak ngurusi banci, ni ngurusi lanang dengan betina, tak? Jadi kalau lanang, Allah, letakkan antara dado dan pusat. Ini mazhab Syafi'i, Pak. Di mana kamu nak nyingoknya? Kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, mazhabnya Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan meletakkan tangan ketika takbir antara dado dengan pusat. Tidak menurut Imam Malik. Kata Imam Malik, meletakkan tangan di dado. Allahu Akbar. Di sini, Pak. Atau mazhab Imam Malik ada 2, ada di dado, ada dilepaskannya be. Kalau kamu ke Mekah atau Madinah, nyingok wong takbir tidak ditaruh di mana-mana tangannya. Allahu Akbar. Cak ini be, Pak. Tidak di sini, dilepaskannya be macam ini. Itu mazhabnya Imam Malik. Kalau Imam Hanafi, Sifatu Salat Nabi, nama bukunya yang ngarangnya Nasruddin Al-Albani, muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi mengajarkan meletakkan tangan di pusat. Allahu Akbar.
Jadi benar kalau Pak, yang penting belajar. Kalau tidak belajar salah. Allahu Akbar. No, di dado rupanya. Pindah ke sini. Nyingok sebelah sini, di pusat turun ke sini. Ujung semano, je malaikat ngapu? Mama itu semayang pucuk bawah. Karena tidak belajar. Tapi kapan kita belajar tahu kita. Allahu Akbar. Oh Syafi'i. Allahu Akbar. Oh Maliki. Tahu. Tapi jangan mentang-mentang aku ngomong macam ini, besok lah mulai semayang nyengok pula. Oh Syafi'i. Oh, tidak kusuk pula kamu tu semayang. Ini sebagai pengetahuan. Biar Bapak Ibu tahu. Saya urut dari awal ya. Pertama niat. Menurut mazhab Syafi'iyah niatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Dalam kitab Safina dikatakan niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Makanya kalau mazhab Syafi'i kamu perhatikan imam, takbirnya selalu panjang. Ya? Kamu kalau mazhab Syafi'i kalau salat Allahu Akbar. Benar, Pak? Imam di sini panjang itu tidak kalau salat? Oh. Kalau kamu di Mekah, kalau kamu di Madinah, oh, Allahu Akbar. Apa bedanya? Menurut Hanafi, mereka berniat sesaat sebelum sholat. Jadi waktu tegak anak semayang, kalau mazhab Hanafi dia sudah berniat Pak. Sengaja aku sholat maghrib, sengaja aku sholat, dia langsung takbir baik. Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i niatnya serempaan dengan takbir. Allah, mulut ni Allah, hati bersaksi. Sengaja aku sholat isya maghrib berapa rakaat lillahi ta'ala. Sebelum disunahkan, sebelum tangan nyampe di sini, niat sudah selesai Pak. Allah, mulut Allah, hati berniat. Akbar. Baru nyampakkan tangannya. Di mana Syafi'i? Taruhkan dado antara pusat. Dua, perbedaan lagi ketika maca Fatihah. Kalau di Mekah Madinah mereka tidak baca bismillah Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Beda dengan kita. Kalau kita di Indonesia, wabil khusus di Palembang, kalau kami cak di Masjid Agung, itu mazhabnya Syafi'i Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa perbedaannya? Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah, bismillah itu adalah ayat pertama dalam suratul Fatihah. Siapa yang tidak membaca bismillah, hukum Fatihahnya tidak sah, berarti solatnya tidak sah. Berbeda dengan Imam Malik. Menurut mazhab Imam Malik, bismillah bukan ayat pertama dalam suratul Fatihah. Makanya Imam Malik mengesirkan Pak, dikecilkan bismillahnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi tak dunian baca bismillah Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ baik perbedaannya. Jadi kalau kita belajar, paham kita, tahu. Yang jadi masalah kalau di Palembang nih Pak, ada kelompok-kelompok yang baru nak tobat ini, baru belajar dengan sikok guru, teko kita disalahkannya. Teko kita nih disalahkannya. Padahal dia baru belajar, baru baca buka sikok kitab, baru belajar dengan sikok guru, teko kita disalahkannya. Makanya kata Buya Hamka, kalau aku bisa baca 100 buku, betapa banyak pendapat wong itu kusalahkan. Tapi kalau aku bisa baca 1000 buku, betapa aku bisa membenarkan pendapat wong lain. Berarti yang digawe ku wong beda dengan kita ni, ada galo dah dalilnya, cuman kita ni yang belum nyampe ke sana. Ya, itu baru bab niat Fatihah. Ya, rukuknya sama, iktidal sama, sujud. Ya. Di saat berdiri hendak sujud, kalau kamu bermazhab Syafi'i, dahulukan kaki terlebih dahulu. Contohnya, kita nak sujud. Allah, kaki dulu. Baru letakkan tangan, Pak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Hanafi atau Maliki, jatuhkan tangan terlebih dahulu. Di mana bukunya Sifatus Salat Nabi yang ngarang Nasiruddin Al-Albani,
Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ngajarkan, kata Nasruddin Al-Albani, kalau berdiri hendak sujud, jatuhkan tangan terlebih dahulu. Allah. Baru dengkul. Beda. Kalau Syafi'i tadi nyampakkan kaki duluan. Kalau Hanafi Maliki jatuhkan tangan duluan. Aku tidak ada melok Syafi'i Ustaz, tidak melok Maliki, tidak melok Hanafi, campak kerahi duluan, pecah. Bingung nak kata nak melok siapa ini, selesai. Hanafi dah, Maliki dah, Syafi'i dah. Makanya kita belajar mazhab. Apa maksudnya belajar mazhab itu? Mazhab itu cak ini bu, cak aku nak ke pedamaran sini nak. Ditawari oleh Kak Haji, Ustaz mak mano, nak dijemput apa tidak? Ujiku jemput, ngapo? Jalan aku tak tahu. Ngawak mobil dewek ke sini belum pernah. Nak cuba-cuba kalau kayak ngonor sampai ke Lampung. Benar tak? Nah, kalau ini dijemput ya oleh sopir tadi dari rumah Tedo bangun nyampe selesai. Pas dibangun di pertama tadi aku kira nyampe nih, rupanya nyampe rumah makan dulu tadi Pak. Ya. Bangun nyampe sampai di sini selesai. Nah, itulah mazhab itu Pak. Kita bukan ahli tafsir, kita bukan ahli hadis. Daripada kita pening-pening kepala, tafsir kita tidak ngerti, asbabun nuzul kita tidak tahu, asbabul wurud kita tidak paham, kita hafal Quran tidak, maka yang ringkas melok. Mazhab itu apa Ustaz? Melok. Mazhab Syafi'i melok cara Syafi'i salat. Mazhab Hanafi melok cari Imam Hanafi salat. Mak mana Imam Syafi'i salat? Mak itulah kita melok. Kalau itu salah, lemak kita bertanggung jawab di akhirat kakek. Ali, ngapa kau salat takbir macam itu? Aku melok guru aku. Siapa guru kau? Kiai Haji Ibrahim Thayyib Almarhum. Dipanggil Kiai Ibrahim sini. Siap kata Kiai aku. Ngapa kau belajar? Aku dari guru aku. Terus nyambung sanadnya sampai Imam Syafi'i. Tapi kalau macam-macam dewek, aku melok wa aku. Wa mano? Laju terajang ke malaikat, jangan main-main. Itu bab sujud ya. Bab sujud iktidal biasa. Kapan berubah lagi? Waktu duduk di antara dua sujud Pak. Tahiyat. Menurut mazhab Syafi'i, tahiyat itu bu ngangkat tangan waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu ilallah tangan diangkat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Menurut mazhab Syafi'i, makruh hukumnya menggerak-gerakkan tangan. Jadi kalau sudah ngangkat Bapak, diam baik. Tak boleh bergerak-gerak. Tapi ada Ustaz waktu bergerak-gerak macam ini, biar kalau usahlah melok-melok. Ada orang yang bergerak-gerak tangannya. Mak ini kan? Ada yang mak ini Pak. Ya kan? Ada yang mak ini kan? Mazhab siapa? Itu mazhabnya Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki menggerak-gerakkan tangan. Kamu yang bukan mazhab itu, siapa? Syafi'i. Mantap ya Pak. Innaka hamidum majid. Tutup. Jadi kita harus paham bab solat ini. Kenapa? Wa in fasadat sa'iru kulluhu. Kalau rusak solatnya, rusaklah amal ibadah yang lain Pak. Jadi solat ini harus kamu perhatikan mulai dari bab airnya, tata cara berwudunya, solatnya. Sama kalau kamu berjamaah dengan imam di sini, ya. Ini harusnya kayak dijebol Pak. Jadi kalau perehapan masjid, buatkan pintu samping Pak Ketua. Apa fungsinya pintu samping ini? Kalau imam ini batal solat, dia bisa keluar. Kamu terbayang tak? Ini jemaah galau Pak, sampai situ. Imam batal solatnya. Dari mana dia mentu? Ada pintu tak situ? Ada. Ada pintu situ. Ada. Oh, ada lawang pendek pula pintu itu. Begitu imam batal, dia keluarlah dari pintu itu, ngambil wudu, solat lagi. Siapa melanjutkan solat? Yang di belakang imam. Makanya Pak dalam ilmu fikih, belakang imam, kanan, kiri, ini adalah orang yang ngerti ilmu fikih. Kalau tidak agak jauh-jauh ke sana atau ke sana. Kenapa kalau tidak rusak solat ini? Lagi solat, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Begitu imam baca Fatihah batal, imam minggir. Nyingok imam keluar dari pintu, makmum tidak ngerti ilmu fikih, panggil mamam nak ke mana? Nah, Ustaz Pak, Maya. Asli. Rusak. Begitu imam geser dia batal, maka makmum yang berada tepat di belakang imam, dia cukup maju selangkah Pak. Dia lanjutkan solatnya.
Makanya penting ini Pak, di belakang imam ini harus paham. Ini di masjid kami Pak, rusak nian Pak. Kejadian sholat Jumat tadi Pak, sholat Jumat tadi, imam lupa rukuk. Bener Pak, tidak bohong, lupa rukuk. Habis macu ayat pendek langsung sujud. Allahu Akbar. Tak tahu, mungkin belengnya imam itu. Yang di belakang imam ni tak pula ngerti. Di subhanallah kenya baik. Subhanallah. Subhanallah. Sampai terakhir subhanallah, imam tidak tegak Pak. Dia tetap tahiyat akhir, salam. Kancur solat Jumat hari itu. Ngapo kanu yang di belakang imam tidak ngerti. Kita harus tahu Pak. Kadang-kadang imam ni kan tak tahu kesalahannya apa Pak. Begitu dia sujud, kita subhanallah kan dia kan tak ada rukuk. Subhanallah. Imam masih tak galak berdiri, berarti dia tu tak tahu salahnya apa, kasih tahu. Mak mana cara ngasih tahunya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Oh, imam nalar, dia belum rukuk. Sama di masjid Pak pernah kejadian Pak. Imam lupa baca Fatihah, saking semangatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kaget jemaah Pak. Subhanallah. Di subhanallah kamu jemaah yang belakang. Bingung imam ini, diulangnya lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah. Makmum subhanallah lagi tambah bingung imam. Perasaanlah benar aku ni macu ayat apanya yang salah. Ditegasnya lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Makmum tambah besar berteriak, subhanallah. Marah imam. Hoi, salah aku ni apa? Nah, kusut galau Pak. Hancur solat itu. Harusnya makmum kasih peringatan. Di subhanallah sekali, imam masih ngulang, enjok tahu dia tu belum maca Fatihah. Mak mana cara enjok tahunya? Langsung makmum sambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, imam baru nalar, dia belum baca Fatihah. Perhatikan yang di belakang imam Perhatikan yang galak di belakang imam, biar tahu cara ngingatinya. Kalau laki-laki cuma sikok imamnya baik, ibu-ibu galau jemaahnya. Mak mana ustaz kalau imam salah? Macam mana cara ngingatinya Bu? Kalau ibu berimaman dengan suami misalnya di rumah, suaminya lupa rukuk atau lupa sujud, macam mana cara ibu ngingatinya? Tepak pantat. Pantat ibu bukan pantat laki. Kamu nepak pantat laki, batal namanya. Pantat ibu. Nah, jadi laki begitu dengar bunyi keprok, oh, ada yang salah, aku ada yang lupa. Itu kode dalam berimaman, kode di dalam solat yang harus kita tahu. Terakhir, masalah imam, Pak. Mohon maafnya. Memang kaderisasi itu penting, Pak. Mendidik anak-anak muda untuk menggantikan kita yang tua-tua penting, Pak. Kenapa saya bilang penting? Di Palembang Pak, kalau bohong cerita anak ni, berarti bohong bapak itu yang cerita dengan anak. Jadi di masjid itu ada imam lah tua Pak, lah umur 70 lebih, tapi masih nak ngimam tu lah. Jadi sekali hari waktu solat subuh ngimam lawak ini, Allahu Akbar. Biasa Pak, sujud Allahu Akbar. Waktu rakaat sujud kedua kan harusnya berdiri Pak, Allah, nak tegak. Waktu nak tegak lagi, asam urat uak ini kambuh. Jadi waktu dia nak tegak, sakit Pak, namanya asam urat kan. Jadi dia tidak pacak tegak, dia tetap duduk. Makmum sudah di pojok. Begitu makmum sudah di pojok, dijenguk imam masih sujud, masih duduk. Makmum berteriak, subhanallah. Imam masih duduk. Bukannya dia tidak paham, dia ngerti Pak. Cuma nak tegak, asam urat ni kambuh. Begitu makmum berteriak lagi, subhanallah. Subhanallah, 3 kali makmum berteriak, baru imam balik badan. Oh ya, asam urat ni kambuh. Makanya kita kaderisasi penting Pak. Kalau kita sudah punya penyakit, sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengimami solat, maka jangan memaksakan diri daripada mengacaukan solat. Kenapa? Imam ini Pak, komandan, nahkoda. Benar imamnya, benar kalau kita melok Pak. Rusak imam itu, rusak galau-galau solat ini. Mudah-mudahan tausiah saya pas di 60 menit. Jam 9 saya tadi mulai, ini sudah setengah 10 saya tadi mulai, ini sudah setengah 11, kurang 5 menit. InsyaAllah mudah-mudahan kurang lebih 1 jam atau usia saya di desa
Cinta Jaya ini insya Allah bisa membawa pencerahan berpikir Bapak Ibu betapa pentingnya solat. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dalam peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan mulai malam hari ini kita terus memperbaiki ibadah solat kita menuju solat yang lebih baik lagi, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doa saya bisa segera balik ke Palembang, harus karena subuh saya sudah ada kegiatan lagi. Maka doakan perjalanan kami lancar, tidak macet, selamat pergi dan selamat balik ya. Buat sopir juga yang jemput kami, doakan juga beliau balik lagi kepada Amaran tetap dalam keadaan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah hilaf tingkah laku, kata dan perbuatan saya mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.